Hey guys! Aku Damelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Saya akan menjelaskan mengenai sistem komunikasi seluler. Jadi komunikasi seluler itu masih menggunakan gelombang radio untuk mentransmisikan dari sisi akses maupun sisi core network. Nah, karena kita di sini berbicara yang mengenai komunikasi seluler, maka jaringan yang dipakai adalah jaringan 2G. Nah, karena jaringan 2G, maka arsitekturnya ialah dimulai dari kita, yaitu MS atau disebut juga dengan UE, ya, usernya sebagai user. Kemudian masuk ke sisi BTS, kemudian masuk lagi ke BSC, masuk lagi ke MSC, dan komponen-komponen lainnya. Nah, di mana kalau sisi akses adalah sisi yang menangani dari MS ke BTS, gitu ya. Nah, inilah sisi akses dari MS ke BTS. Kemudian kalau sisi core network adalah sisi dari BTS ke komponen-komponen yang terdapat di dalam jaringan itu sendiri, ya, bisa dari sini ke sini ke sini. Nah, itu menggunakan sisi core network. Kalau misalnya akses adalah dari MS ke BTS atau dari BTS ke MS atau ke user. Nah, terus komunikasi seluler itu kan menggunakan gelombang radio, ya, sedangkan di perkotaan itu telah menggunakan sistem fiber optik untuk mentransmisikan datanya. Nah, kenapa kita masih menggunakan seluler? Karena seluler masih digunakan oleh daerah-daerah yang terpencil. Jadi, di beberapa daerah di Indonesia itu masih menggunakan komunikasi seluler atau yang 2G yang menggunakan gelombang radio untuk menangani komunikasi mereka. Contohnya di Indonesia yang masih menggunakan gelombang radio di daerah terpencil ialah Pulau Seribu. Bagaimana sih proses dalam merancang atau membangun sebuah sistem komunikasi, gitu ya? Nah, kita akan bahas. Jadi, proses atau kita sebut juga dengan flowchart lah, gitu ya. Dalam membangun sebuah sistem telekomunikasi, itu yang pertama, kita harus melakukan planning terlebih dahulu. Kalau misalnya plan, seperti kalian punya cita-cita. Kalian misalnya punya cita-cita menjadi seorang programmer yang sangat handal atau seorang hacker yang sangat jago. Nah, maka kita harus perlu planning dulu nih. Kita harus belajar apa, kemudian kita belajarnya itu menggunakan apa, terus hal-hal apa yang harus kita persiapkan supaya kita menjadi seorang programmer atau hacker yang mantap, gitu kan. Nah, itu terdapat di dalam proses planning. Kemudian setelah rencananya sudah matang, apa yang harus kita lakukan, gitu ya, termasuk juga dalam telekomunikasi, misalnya planningnya sudah matang, ingin membangun jaringan apa dan seperti apa, semuanya sudah jago, sudah lengkap semuanya. Yang kedua adalah proses implementasi, di mana implementasi dalam telekomunikasi itu bisa dibagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama adalah kita sebut juga dengan CME, atau civil, mechanical, electrical. Jadi, orang sipil, orang mechanical, orang electrical yang akan membangun jaringan-jaringan yang akan kita implementasikan. Nah, setelah jaringan telah dibangun, maka kita juga perlu memasang atau menginstalasi hardware-nya. Kemudian, setelah hardware-nya sudah diinstalasi, sudah mantap, dipasang semua, maka kita tanamkanlah software di dalam hardware ini, atau commissioning. Kemudian, setelah kita sudah mengimplementasikan, sudah jadi sebuah sistem kita telah mantap nih, sistemnya sudah jadi, ready lah untuk dipakai, maka yang ketiga adalah kita operasikan sistem kita jalankan, gitu ya. Nah, ini adalah operation dan maintenance. Kemudian di bagian operation dan maintenance, kalau misalnya kita menemukan kekurangan-kekurangan di dalam sistem kita juga bisa analisa, gitu kan, kekurangan tersebut di bagian optimization. Jadi optimization adalah fungsinya untuk bagian analisa. Terus kita tahu dari mana nih sistem kita mengalami kekurangan? Biasanya tahu dari user experience, ya. Nah, jadi dari user experience lah kita mengetahui, oh ternyata terjadi kekurangan nih di sini. Maka dilakukanlah proses planning untuk memperbaiki kekurangan tersebut, kemudian diimplementasikan, dioperasikan, lalu dipelihara, lalu kembali lagi di proses optimization. Dalam membangun atau dalam melakukan proses dalam telekomunikasi, itu kan kita perlu orang-orang yang akan menangani hal-hal ini, ya kan? Nah, siapa saja sih orang-orangnya?
contohnya kita akan bahas. Dalam melakukan project optimization, itu terdapat 5 tim di dalamnya. Nah, yang pertama adalah tim RF Planner. Kemudian yang kedua ada tim OSS Engineer. Yang ketiga ada tim Drive Test. Yang keempat ada tim Rigger. Dan yang terakhir ada tim Optimization. Jadi masing-masing orang ini itu benar-benar harus menguasai knowledge atau pengetahuan tentang apa yang mereka kerjakan. Mereka sudah tahu betul nih, oh ternyata kalau RF Planner mereka harus apa, mereka harus gimana, mereka harus seperti apa supaya sistemnya bagus, mereka sudah tahu benar-benar betul. Nah kemudian selain pengetahuan atau knowledge yang mereka harus kuasai, mereka juga harus menguasai skills ya teman-teman. Nah skills itu dapat berupa hard skills, dapat juga berupa soft skills. Jadi kalau hard skills ini biasanya mereka harus menguasai proses ya, jadi seperti ini prosesnya. Terus kemudian mereka juga harus bisa menjalankan atau menggunakan toolsnya gitu kan, dan lain-lain. Kalau soft skills ini biasanya kemampuan seperti problem solving, memecahkan masalah, kemudian kerjasama antar kelompok, seperti itu. Kita akan bahas masing-masing tim-tim ini ya. Ini adalah tim yang pertama yaitu RF Planning, di mana RF Planning fungsinya adalah sebuah tim yang akan menangani proses perencanaan sebuah jaringan gitu ya. Nah, di mana setelah mereka merencanakan dengan matang, dengan benar-benar siap sebuah jaringan yang akan kita buat, maka datanya akan dimasukkan ke dalam site data atau engineering parameter. Nah, di mana parameter inilah yang akan disimpan atau digunakan oleh OSS team. Selain site data yang akan dipakai oleh OSS team, ada juga hasil dari map tools seperti ini yang akan digunakan oleh RF Optimization dan juga Drive Test ya teman-teman. Ini adalah OSS team atau OSS engineer atau orang-orang yang menangani tentang database yang terdapat di dalam suatu sistem telekomunikasi, di mana database ini mendapatkan datanya melalui set data yang diperoleh dari proses planning tadi ya kan. Proses pertama tadi ini kan arahnya ke sana. Dari sini mereka meluncur ke sini. Terus nggak hanya dari planning aja, dari RF Planner mereka mendapatkan datanya, mereka juga mendapatkan data dari BSC, di mana BSC ini digunakan oleh jaringan 2G, karena kita ingin merancang sebuah jaringan seluler, teman-teman. Kedua data tersebut akan masuk dan akan diproses oleh orang-orang database menggunakan OSS Tools ya. Jadi ini dalam kotak ini adalah OSS Tools atau apa saja yang akan mereka gunakan supaya mereka bisa memproses datanya gitu. Seperti parameter, alarm, capacity, performance. Kemudian hasil dari kerjaan mereka menggunakan OSS Tools itu akan dibawa lagi menuju tim Drive Test dan juga menuju tim RF Optimization. Ini adalah tim dari Drive Test ya, dimana dia mendapatkan data dari planning team yang pertama tadi dan juga dari parameter database ya. Oke, masih ingat? Jadi database memberi datanya kepada Drive Test dan juga si RF memberi datanya juga ke dalam Drive Test. Nah, maka dari itu dia mendapatkan dua data dari planning dan drive test. Kemudian selain data-data dari planning dan drive test, mereka juga mendapatkan data dari survei langsung. Surveinya itu bisa menggunakan mobil, di mana di dalam proses survei mereka menggunakan tools yaitu seperti Terms, Investigation, Nemo Probe. Mereka akan mengambil data-data mengenai jaringan-jaringan seperti bagaimana frekuensinya, bagaimana kekuatan sinyalnya. Kemudian setelah mereka olah menggunakan tools ini dari dua data seperti survei dan data dari planning dan parameter, mereka akan menghasilkan data yaitu drive test log file, di mana drive test log file ini akan digunakan oleh RF Optimization. Oke, pokoknya dari sini dia akan ngasih ke RF Optimization. Terus dari database dia juga ngasih ke RF Optimization. Kemudian dari drive test dia juga ngasih ke RF Optimization. Nah, kemudian dari Rigger team, data yang akan mereka peroleh juga dimasukkan atau dikasih ke RF Optimization. Pokoknya semua data akan diproses dalam RF Optimization atau dianalisa. Kita bahas dulu yang bagian sini dulu. Di Rigger team itu ialah tim yang akan proses atau evakuasi langsung ke tempatnya gitu ya, kayak misalnya dia akan menaiki sebuah tower, kemudian dia mengecek antena-antena ini apakah antenanya sudah bagus, apakah antenanya tuh arahnya sudah benar gitu ya. Pokoknya dia akan mencek data-data physical seperti ini.
Nah, kemudian data ini akan masuk melalui tools yang mereka siapkan juga dan akan dibuat yaitu physical data. Nah, jadi physical data inilah yang akan digunakan oleh RF Optimization. Inilah RF Optimization-nya. Jadi dia akan memperoleh data dari planning, ya kan? Dia akan memperoleh data dari OSS atau data dari database. Terus dia memperoleh data dari drive test, kemudian dari physical, yang Ridger tadi. Nah, kemudian semua data-data ini akan dimasukkan, kemudian akan diproses, akan dianalisa, dan jadilah sebuah keputusan seperti ini. Kalau misalnya dianalisa ternyata ada sebuah tambahan-tambahan, maka akan dimasukkan lagi ke database oleh tim OSS. Nah, seperti itulah prosesnya.